Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan channel saya Hernandi Sujono. Pada video kali ini saya ingin sharing terkait tentang raih mimpi rumah pertama bagian ketiga. Karena bagian pertama dan kedua udah saya sharing di YouTube juga di Instagram saya. Untuk yang review terkait raih mimpi rumah pertama bagian kedua itu sudah nyampe kepada suatu kesimpulan di mana Anda boleh membeli rumah yang sesuai dengan kemampuan. Itu kesimpulan yang terakhir di bagian kedua gitu. Jadi kita membeli rumah sesuai dengan kemampuan. Yang paling inti adalah walaupun rumah itu belum sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi sudah menjadi milik sendiri. Itu yang paling penting. Jadi silakan bagi yang belum menonton bagian pertama dan bagian kedua, silakan untuk menonton di YouTube saya dan di Instagram saya. Baik, kita lanjutkan ke bagian ketiga. Di bagian ketiga ini saya ingin menjelaskan terkait tentang metode pembayaran. Nah, jadi bisa seperti apa sih metode pembayaran kalau kita sudah memilih rumah ya. Jadi saya udah dapat misalnya rumahnya, kemudian bagaimana cara mendapatkan rumah tersebut. Nah, ada beberapa metode, itu yang pertama metode cash, kemudian yang kedua adalah metode kredit. Nah, saya tidak akan membahas tentang metode yang cash, karena kalau yang cash ya artinya kita sudah punya dana ya. Jadi kalau sudah punya dana ya tinggal beli aja, selesai gitu. Nah, saya ingin memberikan sedikit ilustrasi terkait tentang bagaimana kalau kita ingin mencicil rumah secara kredit. Ada 3 yang bisa Anda lakukan. Itu yang pertama melalui bank konvensional atau yang disebut dengan KPR konvensional. Kemudian yang kedua adalah dengan KPR bank syariah. Kemudian yang ketiga adalah KPR tanpa bank. Nah, apa perbedaan daripada ketiganya? Saya akan jelaskan satu persatu, dimulai dari bank konvensional atau KPR bank konvensional. Nah, di dalam KPR bank konvensional persyaratan-persyaratannya sama ya dengan bank syariah ataupun KPR tanpa bank biasanya sama. Biasa ya, harus ada KTP, harus ada KK, harus ada NPWP, harus ada slip gaji kalau yang bekerja, atau surat keterangan pendapatan kalau yang punya usaha atau bisnis gitu. Nah, kemudian setelah itu baru diajukan ke KPR ya, apakah itu KPR konvensional atau itu KPR bank syariah atau kepada KPR tanpa bank gitu. Jadi semuanya biasanya sama ya, persyaratannya sama gitu. Nah, perbedaannya adalah biasanya kalau di bank konvensional Anda akan mendapatkan bunga kisaran di 8-9% per tahun. Biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian cicilannya itu tetap selama 2 tahun. Jadi ada juga bank yang menawarkan tetap sampai 3 tahun ada gitu. Tapi rata-rata bank menawarkan cicilan tetap selama 2 tahun dengan bunga seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu 8-9%. Nah, hati-hati dengan bank konvensional karena setelah tahun ketiga maka akan secara otomatis mengikuti bunga bank acuan BI ya pada saat nanti setelah 3 tahun kita mencicil. Dan itu biasanya tentu mungkin nggak pernah ya yang namanya ada cicilan turun gitu. Nah, jadi ke tahun ketiga itu cicilan biasanya akan naik. Jadi jangan kaget nanti kalau setelah tahun ketiga kok cicilannya jadi nambah gitu. Nah, itu karena memang biasanya di dalam perjanjiannya, jadi Anda baca betul perjanjian daripada KPR-nya.
bunganya berapa, kemudian fixnya atau cicilan tetapnya sampai berapa tahun. Nah, baru di tahun berikutnya biasanya mengikuti bunga pada saat itu gitu. Dan biasanya naik. Itu yang harus diantisipasi atau lebih hati-hati ya. Nah, kemudian yang kedua adalah lewat KPR Bank Syariah. Nah, Bank Syariah umumnya dia menyatakan tidak menggunakan bunga ya, atau bukan tidak dikenakan bunga, tapi ada metode-metode lain gitu ya. Yang saya ingin soroti adalah bukan masalah bunga atau riba atau tanpa itu, karena memang saya tidak kompeten di bidang itu. Saya akan lihat dari sisi yang lain, yaitu biasanya kalau disamakan dengan bunga gitu atau lebihnya lah gitu, itu biasanya lebih tinggi dibanding dengan bank konvensional. Jadi kalau bank konvensional misalnya 8-9% kelebihannya ya gitu. Nah, kalau bank syariah biasanya udah langsung fix di angka 12-13%. Kalau kita mau konversi ke bunga, tapi kan syariah biasanya tidak menyatakan bunga gitu ya, tapi mungkin sifatnya bagi hasil ya gitu, atau mungkin sifatnya bagi hasil. Tapi kalau kita mau konversi aja lah supaya mudah, kalau kita mau konversi ke dalam bentuk bunga itu biasanya di atas bunga bank konvensional. Nah, sehingga mereka rata-rata fix, cicilannya itu fix. Jadi kalau kita misalnya KPR selama 10 tahun atau bahkan 15 tahun, itu selama 10 tahun sampai 15 tahun cicilannya akan tetap. Nah, kalau kita perbandingkan cicilan di bank konvensional dengan di bank syariah, umumnya ya, ini umumnya biasanya lebih tinggi di bank syariah karena mereka mengambil posisi fix. Jadi posisi bunga atau bagi hasil lah ya, bagi hasilnya atau cicilannya itu fix selama sampai 10 atau 15 tahun sesuai dengan perjanjian kita. Jadi kalau kita mau 10 tahun ya berarti cicilannya misalnya di angka 3 juta ya, itu fix selama sampai selesai gitu kan, itu 3 juta terus gitu. Tapi kalau di bank konvensional misalnya cicilannya 2,5 misalnya di awal, nanti akan naik di angka 2,8 atau 2,9. Nah, nanti tahun berikutnya, tahun keempat misalnya itu bisa naik lagi, dan tahun berikutnya juga mungkin saja bisa naik lagi sesuai dengan acuan bank pada saat itu. Makanya ya harus lebih dicermati itu ya di situ kalau untuk menggunakan bank konvensional. Tapi kalau menggunakan bank syariah itu cicilannya tetap. Itu yang mungkin membuat daya tarik dari konsumen-konsumen KPR menggunakan bank syariah ya, karena cicilannya tetap gitu. Saya tidak akan menjelaskan terkait masalah riba atau tidak riba gitu ya, karena sekali lagi saya tidak punya kompetensi untuk menjelaskan hal itu gitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir, yang ketiga, itu adalah KPR tanpa bank. Nah, ini sedang menjamur di Indonesia. Ya, banyak yang KPR tanpa bank. Mereka menuliskan tanpa riba, tanpa sita, tanpa denda, ya, dan banyak lagi tanpa-tanpanya itu banyak lagi gitu. Dan ini menjadi alternatif pilihan buat Anda untuk mengambil KPR tanpa bank. Jadi bagi yang memang saya tidak ingin menggunakan bank, ya inilah salah satu alternatif yang bisa Anda ambil, yaitu KPR tanpa bank. Nah, untuk KPR tanpa bank ini bagaimana ininya? Cicilannya ke siapa? Nah, cicilannya biasanya langsung ke developer ya, langsung ke developer. Dan rata-rata yang saya tahu bahwa KPR tanpa bank itu mereka mengadopsi sistem syariah ya, sistem syariah. Misalnya cicilannya itu cicilannya tetap selama kita KPR di mereka ya, atau di developer. Jadi kalau ngambil 10 tahun itu ya tetap gitu. Tapi biasanya memang KPR tanpa bank ini maksimalnya 10 tahun yang saya tahu ya. Mungkin ada 1, 2 atau yang sampai 15 tahun, tapi rata-rata mereka tidak mau ambil risiko. Senengnya mereka di angka 5 tahun sampai 10 tahun ya. Dan kalau cicilannya sih bisa dinegosiasikan biasanya. Misalnya saya DP punya sekian, kemudian kalau DP-nya misalnya contoh DP-nya 50 juta misalnya.
tapi kita baru ada 20 juta atau 30 juta. Maka mereka biasanya memberikan tenggang waktu kepada kita untuk bisa mencicil DP. Nah, ini salah satu kelebihan ya, salah satu kelebihan atau salah satu fleksibilitas KPR tanpa bank. Nah, kalau ke bank kan kita harus DP sekian, ya udah disiapin DP-nya sekian gitu ya. Nah, kemudian kelebihan lain yang saya tahu kalau KPR tanpa bank adalah biasanya harga itu sudah all in. Apa itu all in? All in itu kita sudah tidak perlu lagi menyiapkan dana untuk cicilan pertama. Ya, kemudian kita tidak perlu lagi menyiapkan dana untuk biaya notaris. Kita tidak perlu lagi menyiapkan dana untuk pajak. Ya, kita tidak perlu menyiapkan lagi dana misalnya untuk BPHTB misalnya dan lain-lain. Itu biasanya mereka sudah all in biasanya. Nah, itu mungkin menjadi daya tarik ya, menjadi daya tarik KPR tanpa bank. Jadi cukup DP-nya berapa ya kita bayar. Kalau belum bisa bayar dengan sejumlah tertentu ya kita biasanya diberikan tenggang waktu untuk nyicil DP dulu. Nah, setelah DP itu selesai itu biasanya developer itu ada yang rumahnya ready stock, tapi ada juga yang inden. Nah, kalau yang ready stock ya sudah, berarti setelah selesai DP kita bisa tempati dan bisa kita langsung nyicil. Tapi bagi yang inden, selesai DP, ya biasanya mereka bangun itu rata-rata 3 bulan lah kalau untuk yang tipe-tipe 36 sampai 45. Tapi kalau tipe di atas 45 biasanya sampai 4 bulan untuk proses pembangunannya. Nah, setelah itu baru kita bisa mulai mencicilnya gitu ya. Dan mencicilnya langsung ke developer, kemudian cicilannya juga tetap sampai KPR itu selesai gitu. Nah, itu yang saya ingin sampaikan, yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua. Jadi silahkan Anda bisa menentukan sendiri ya, apakah nanti ingin mengambil rumah dengan cara cash, kemudian cara kredit. Kalau cara kredit Anda bisa menempuh KPR konvensional. KPR konvensional biasanya selama 1 sampai 2 tahun gitu, itu bunganya rendah atau cicilannya lebih rendah. Tapi setelah itu biasanya bunganya naik dan cicilannya tentu akan naik. Atau menggunakan bank syariah. Nah, bank syariah biasanya cicilannya agak lebih tinggi sedikit gitu ya dari bank konvensional, tetapi kita mempunyai keamanan karena cicilannya flat selama KPR berlangsung. Nah, atau yang tidak mau menggunakan bank, biasanya yang tidak mau menggunakan bank, dia slip gajinya biasanya masih bermasalah, misalnya masih kurang lah ya gitu kalau digabung dengan bisnis. Karena tidak semua bisnis di bank itu juga bisa diakui. Misalnya kita punya bisnis tetapi kita tidak punya surat izin usahanya. Nah, itu juga bermasalah, jadi tidak bisa dihitung oleh bank itu gitu ya. Nah, mereka biasanya mengambil ke KPR tanpa bank gitu. Atau ada sebagian masyarakat kita yang memang ingin menghindari dari riba. Nah, silakan itu boleh memilih KPR tanpa bank. Ini menjadi salah satu alternatif pilihan yang terakhir gitu ya untuk KPR. Oke, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga sharing hari ini ada manfaatnya dan ini adalah merupakan bagian akhir daripada video saya yang berjudul Raih Mimpi Rumah Pertama, yaitu bagian ketiga atau bagian terakhir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.